Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Widansah dari Politeknik Kelautan dan Perikanan. Saya berasal dari Segurumbang, Kecamatan Panhilir, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya dari Prodi PMK, Permesinan Kapal. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hukum maritim. Maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan. Maritim dalam arti luas yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat, yaitu Jordan Ayrton 2004. Tujuan hukum maritim antara lain: 1. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim, supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. 2. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Yang bersangkut paut dalam lingkungan hukum kemaritiman itu antara lain dapat dibedakan menjadi dua batasan, antara lain yaitu subjek hukum maritim dan objek hukum maritim. A. Subjek hukum maritim. 1. Nahkoda kapal. 2. Awak kapal. 3. Pengusaha kapal. 4. Pemilik kapal. 5. Pemilik muatan. 6. Pengirim muatan. 7. Penumpang kapal. Contoh 2. Badan hukum. 8. Perusahaan pelayaran. 9. Ekspedisi muatan kapal laut. 10. Internasional maritim. 11. Ditjen Perhubungan Laut. 12. Administrator Pelabuhan. 13. Kesah Bandaran. 14. Biro Klasifikasi. B. Objek hukum maritim. Contoh 1. Benda berwujud. 1. Kapal dalam arti luas. 2. Perlengkapan kapal. 3. Muatan kapal. 4. Tumpahan minyak di laut. 5. Sampah di laut. Contoh 2. Benda tak berwujud. 6. Perjanjian-perjanjian. 7. Kesepakatan-kesepakatan. 8. Surat kuasa. 9. Perintah listrik. Contoh 3. Benda bergerak. 10. Perlengkapan kapal. 11. Muatan kapal. 12. Tumpahan minyak di laut. Contoh 4. Benda tak bergerak. 13. Galangan kapal. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Untuk di Indonesia, contohnya adalah 1. Buku kedua KUHD tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. 2. Buku kedua bab 29 KUH pidana tentang kejahatan pelayaran. 3. Buku ketiga bab 19 KUH pidana tentang pelanggaran pelayaran. 4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang pelayaran. 5. Peraturan Pemerintah PP No. 7 Tahun 2000 tentang kepelautan. 6. Keputusan Menteri KM Menteri Perhubungan RI No. 70 tentang pengawakan kapal niaga. Sekianlah video dari saya Ardi Widansah dari Politeknik Kelautan dan Perikanan, Prodi Permesinan Kapal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.